Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya kami sebagai pribadi yang penuh dengan sedikit ilmu dan banyak kealfaan mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau seseorang itu cukup membekali dirinya dengan takwa, dan cukuplah bekal takwa itu ketika kita dihadapkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sahabat Adi bin Hatim ini adalah seorang Nasrani. Jadi kita faham bahwa orang Nasrani ini ada kebiasaan mengalungkan tanda simbol salib di lehernya atau kalung, ya. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan, wahai sahabatku, sahabat Adi bin Hatim, apa yang engkau pakai di lehermu itu? Ini adalah tandaku ya Rasulullah ketika dulu aku masih Nasrani. Wahai sahabatku, buang itu, copot itu. Sesungguhnya kata Rasulullah, seandainya putra Isa bin Maryam masih hidup di masaku, maka dia wajib mengikuti millahku, mengikuti risalahku. Jadi penjelasan Rasul itu menjelaskan kepada sahabat Adi bin Hatim bahwa seandainya Nabi Isa itu yang berselang sekitar kurang lebih 600 tahun dengan kenabian Rasulullah hidup, maka wajib mengikuti millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi penting, ya. Di saat bulan yang mulia, termasuk bulan mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, ya. Di mana bulan ini adalah bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan adat kaum muslimin di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, itu salah satunya, ya, sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati Maulid Nabi. Saya tidak ingin membicarakan hukum bagaimana memperingati Maulid Nabi. Itu sudah dibicarakan oleh para ulama dan selesai, ya. Mau mengikuti mengadakan acara ataupun tidak, silakan. Jadi jelas bahwa bagi yang kemudian mau tidak mengikuti, silakan, ya. Jangan kemudian saling mentahdzir. Kembali kepada persoalan tadi, bahwasanya kata Rasul,
Seandainya pun Nabi Isa hidup, itu punya kewajiban mengikuti milah Rasulullah. Apalagi kita yang sudah menyatakan diri sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih wajib lagi, ya. Dan kewajiban itu tidak hanya berhenti di lisan. Nah, ini persoalannya. Mengikuti Rasul itu bagaimana? Kita faham penjelasan para ulama. Mengikuti Rasul itu secara mudahnya mengikuti apa-apa yang dilakukan Rasul dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Rasul, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi kalau penjelasannya Ustadz Budi Ashari itu sebagai pakar sirah nabawiyah, dibahas itu per detail. Rasulullah ketika bangun tidur itu apa kebiasaannya, disebutkan hadis-hadisnya. Sampai nanti duha, ya. Kemudian Rasulullah itu kadang-kadang kajiannya di Masjid Nabawi itu mulai dari duha sampai zuhur. Bayangkan. Ada selang istirahatnya, ya. Jadi makanya di Masjid Nabawi itu banyak muncul ulama-ulama dari kalangan sahabat. Salah satunya ulamanya itu adalah Abu Hurairah, ya. Sebagai ahlu suffah yang tiap harinya itu hidup di masjid karena tidak punya rumah, ya. Dan didoakan oleh Nabi, salah satu doanya itu adalah orang yang tidak lupa. Makanya ulama hadis menyebutkan, meskipun berikhtilaf, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ada yang menyebut sekitar 4.000 lebih, bahkan ada yang menyebut sekitar 6.000. Coba bayangkan betapa banyaknya pahala yang didapat oleh sahabat Abu Hurairah ketika kita membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau dan kemudian kita mengamalkannya. Jadi bahwa mengikuti Nabi itu bukan hanya lisan, ya. Seringkali maaf ya, di kalangan saudara kita, bahkan kita kadang-kadang menyepelekan sunnah-sunnah Rasulullah yang kelihatannya sepele, ya. Yang kelihatannya remeh-temeh, ya. Misal, ya, kalau kita berpapasan dengan saudara kita di jalan, seringkali kita tidak mengamalkan sunnah Nabi, ya. Kita tidak bersalam. Kelihatannya sederhana ini, ya. Kepada ikhwan kita yang bertemu di jalan. Bahkan kalaupun tidak kenal itu masih ada anjuran oleh Rasul untuk bersalam, apalagi kenal, ya. Dan kata Rasul, anjurannya itu bagi yang bersepeda bersalam kepada yang berjalan kaki. Bagi yang naik sepeda motor bersalam dulu kepada yang berjalan kaki. Jadi kalau kita kembali kepada persoalan tadi, mari bahwa di momen-momen yang baik ini jangan hanya kemudian peringatan seremonialnya itu diadakan, bahkan ada yang berlebihan, bahkan kata ulamanya sendiri, ya, ulamanya ikhwan-ikhwan kita itu yang mengadakan, ada di kalangan muslimin ini yang mengadakannya berlebihan, ya. Masa sholawat digabung dengan musik dangdut, ya. Ditemukan memang, ya. Dan kadang-kadang melebihi batas kewajaran, ya. Sudah malam tapi masih dibunyikan soundnya itu dengan keras, musiknya pun musik dangdut, ya.
diingatkan bahkan oleh ulama-ulama dari kalangan saudara kita itu adalah peringatan maulid yang berlebihan dan melanggar syariat, kata mereka. Oleh karena itu, nasihat saya pada diri saya pribadi dan kepada para jamaah, mari kita mantapkan cinta kita kepada Rasulullah itu dengan bukti kita mengamalkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu yang kelihatan remeh, baik itu yang kelihatan sederhana, sampai kepada hal-hal yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.